Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu jasa fotokopi dan ATK. Sebelumnya itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aprilia Rahmasari Distia dengan NIM 112. Lalu ada Alifa Maulani dengan NIM 129 dan Junai Miselia Klarin Utiawa dengan NIM 133. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini yang pertama ada pemodelan data. Pemodelan data. Terus di sini ada pemilik usaha dengan 3 atribut, yaitu ID pemilik, nama, dan kontak. Terus di bawahnya ada relasi, yaitu mengelola. Terus di samping kirinya tuh ada entitas teknisi dengan 3 atribut, yaitu ada ID teknisi, nama teknisi, dan kontak. Terus di bawahnya ada relasi, yaitu menangani. Dan di bawahnya ada entitas maintenance dengan 4 atribut, ada ID main, jenis kerusakan, tanggal, dan status. Terus kita kembali lagi ke relasi mengelola, yang dimana itu ada di bawahnya entitas pemasok. Entitas pemasok di sini ada 3 atribut, yaitu ID pemasok, nama pemasok, dan kontak. Terus lanjut ada admin. Admin di sini memiliki 4 atribut, yaitu ada ID admin, nama admin, username, dan password. Lalu ada relasi mencatat semua, dan di samping kanannya itu ada entitas transaksi fotokopi, transaksi ATK, dan maintenance. Lalu kita kembali ke pemasok dulu. Nah, pemasok itu ada relasi lagi, yaitu menyediakan. Terus di sampingnya itu ada entitas, yaitu produk ATK dan kertas. Lalu kita kembali lagi ke pemilik usaha, yang dimana terdapat relasi mengelola. Terus ada entitas karyawan operasional, yang dimana terdapat 4 atribut, yaitu ada ID karyawan, nama, shift, dan kontak. Lalu ada relasi menyediakan layanan dan ATK. Lalu di sampingnya ada entitas, yaitu pelanggan, yang dimana terdapat 3 atribut, ada ID, nama, dan kontak. Lalu di bawahnya ada relasi melakukan. Lanjut di bawahnya ada entitas transaksi ATK, terdapat 3 atribut, yaitu ada tanggal, ID transaksi, total bayar. Lanjut di bawahnya ada relasi, yaitu mencatat. Lanjut lagi di bawahnya ada entitas detail pembelian ATK, yang dimana terdapat 4 atribut, yaitu ada ID detail, ID pro, jumlah, sama subtotal. Lalu di bawahnya ada relasi menggunakan. Terus di bawahnya lagi ada entitas produk ATK, di mana terdapat 4 atribut, ada ID pro, nama pro, stok, dan harga. Lanjut kita ke entitas pelanggan, yang dimana itu terdapat relasi membuat. Terus di sampingnya itu ada entitas transaksi fotokopi, ada 3 atribut, yaitu ID transaksi, tanggal, total bayar. Lalu di bawahnya ada relasi mencatat, dan di bawahnya lagi ada entitas layanan fotokopi dengan
Baik, saya akan menjelaskan pada bagian arsitektur data. Pada entitas datanya yaitu fungsi bisnis dan proses bisnis. Yang pertama yaitu produksi jasa. Entitas datanya itu layanan fotokopi, print, laminating, dan jilid. Kemudian layanan jasanya yaitu R, produksi bertanggung jawab atas layanan ini. Kemudian transaksi C, produksi berkonsultasi dengan data transaksi. Kemudian petugas R, petugas terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, penjualan ATK. Entitas datanya itu penjualan pulpen, buku, kertas, dan lain-lain. Terus pada pelanggan, RU, yaitu data pelanggan digunakan dan dikelola. Barang ATK, RU, data barang digunakan dan dikelola. Kemudian transaksi, R, penjualan bertanggung jawab atas data transaksi. Kemudian petugas, R, petugas bertanggung jawab dalam proses penjualan. Kemudian yang ketiga, layanan pelanggan. Entitas datanya itu keluhan dan pesanan. Kemudian pelanggan yaitu CUR, data pelanggan adalah sumber daya utama. Kemudian layanan jasa R, bertanggung jawab atas layanan yang diberikan. Kemudian yang keempat, pengadaan stok. Entitas datanya itu pembelian stok dan kontrol gudang. Barang ATK RU, data barang digunakan dan dikelola. Kemudian transaksi C, berinteraksi dengan data transaksi. Kemudian stok masuk R, bertanggung jawab atas data stok masuk. Kemudian petugas R, petugas terlibat langsung. Kemudian supplier R, supplier adalah sumber data penting. Kemudian yang kelima, manajemen keuangan. Entitas datanya itu laporan laba rugi dan pajak. Kemudian transaksinya R, bertanggung jawab atas data transaksi. Kemudian keuangan CUR, data keuangan adalah sumber daya utama. Kemudian yang keenam, manajemen SDM. Entitas datanya itu pelatihan dan evaluasi kinerja. Petugas CUR, data petugas adalah sumber daya utama. Kemudian yang ketujuh, pemasaran. Entitas datanya itu promosi ke sekolah atau kampus. Pelanggan R, bertanggung jawab atas data pelanggan. Kemudian barang ATKR, bertanggung jawab atas data barang. Kemudian yang ke-8, pemeliharaan. Entitas datanya itu perawatan mesin dan komputer. Terus petugas bertanggung jawab atas pemeliharaan. Pada bagian arsitektur aplikasi, yang pertama yaitu pada bagian subjek basis datanya, yaitu produksi jasa fotokopi dan cetak. Kemudian sistem informasinya produksi jasa. Kemudian kandidat aplikasinya yaitu aplikasi produksi jasa dan fotokopi. Kemudian deskripsinya mencatat dan mengelola proses produksi seperti fotokopi, print, scan, dan jilid, termasuk jenis layanan, jumlah, waktu pengerjaan, dan hasil produksi. Kemudian dampaknya yaitu mempermudah pengelolaan produksi dan meningkatkan efisiensi serta ketepatan layanan. Terus yang kedua yaitu penjualan alat tulis kantor pada bagian subjek basis datanya. Kemudian pada bagian sistem informasinya yaitu penjualan ATK. Kemudian pada bagian kandidat aplikasinya yaitu aplikasi penjualan ATK. Kemudian pada deskripsi yaitu melayani transaksi penjualan ATK, mencetak data barang, harga, jumlah penjualan, dan laporan harian atau bulanan. Kemudian dampaknya yaitu mempermudah transaksi dan membantu pemilik usaha memantau penjualan secara real time. Kemudian yang ketiga, subjek basis datanya yaitu layanan pelanggan. Sistem informasinya itu layanan pelanggan. Kemudian kandidat aplikasinya yaitu aplikasi layanan pelanggan. Deskripsinya yaitu mengelola data pelanggan, keluhan, permintaan khusus, dan riwayat transaksi. Kemudian dampaknya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan melalui data yang terstruktur. Kemudian yang keempat, subjek basis datanya itu pengadaan dan persediaan. Kemudian sistem informasinya itu pengadaan dan persediaan. Kemudian kandidat aplikasinya itu aplikasi pengadaan dan manajemen stok. Kemudian pada deskripsinya yaitu mencatat pembelian stok ATK dan kertas, memantau jumlah persediaan, dan memberi informasi kebutuhan restock. Kemudian pada dampaknya yaitu menghindari kekurangan atau kelebihan stok dan membantu pengelolaan persediaan secara optimal. Kemudian yang kelima yaitu keuangan usaha fotokopi dan ATK pada subjek basis datanya. Kemudian pada sistem informasinya yaitu keuangan. Kemudian kandidat aplikasinya yaitu aplikasi manajemen keuangan. Kemudian deskripsinya yaitu mencatat pemasukan, pengeluaran, laba rugi, dan laporan keuangan. Kemudian pada dampaknya yaitu mempermudah pengelolaan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kemudian yang keenam,
Pada subjek basis datanya yaitu sumber daya manusia, dan pada sistem informasinya yaitu sistem informasi SDM, kandidat aplikasinya yaitu aplikasi manajemen SDM, deskripsinya yaitu mengelola data karyawan, jadwal kerja, gaji, dan absensi, kemudian pada dampaknya membantu pengelolaan karyawan secara tertib dan meningkatkan efisiensi manajemen SDM. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pada strategik, terdapat aplikasi produksi jasa, aplikasi penjualan ATK. Selanjutnya, pada high potensial, terdapat aplikasi layanan pelanggan, aplikasi manajemen SDM. Selanjutnya, pada key operasional, terdapat aplikasi pengadaan stok, aplikasi manajemen keuangan. Selanjutnya pada support, terdapat aplikasi arsip dan laporan operasional. Baik, itu dia tadi hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.